Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah Masjid Darussalam, para pemirsa dimanapun berada, semoga hadirnya panjenengan di majelis ini menjadi wasilah Allah ridai, menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosanya, menjadi wasilah urusan-urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'amadana bi asrarihi wa bikum fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami sholatil istisqa. Sekarang kita akan mempelajari tentang sholat istisqa. Bulan kemarin maksudnya kita sudah mempelajari tentang sholat Aid. Kita juga sudah mempelajari tentang sholat gerhana matahari, gerhana bulan sudah. Walaupun lupa, minimal ketika sholat ingat-ingat, ikutin imamnya, tahu kan begitu. Sekarang mungkin panjenengan kalau di kampung pernah dengar Pak sholat istisqa. Pernah dengar? Hujan, minta hujan. Kalau di sini pakai PDAM ya, nggak ngaruh. Kalau di kampung ngaruh Pak. Saya pulang kemarin 1 minggu, ternyata di tempat paman saya kekurangan air. Mau sholat susah. Ada yang tidak pernah mendengar sholat istisqa. Ada yang pernah nggak dengar? Ada yang nggak dengar? Dengar semua? Pernah tahu? Nggak tahu. Aku Ustaz malu bilang nggak tahu, malu. Mau bilang nggak pernah dengar, kok yang lain pernah dengar, saya kok nggak sendiri yang nggak dengar. Baik. Fi ahkami sholatil istisqa, menjelaskan tentang hukum sholat istisqa. Apa sholat istisqa itu? Talabis suqya minallahi ta'ala, memohon hujan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta hujan. Kalau kering minta hujan. Wa sholatul istisqa'i masnunatun, hukumnya sholat istisqa itu sunnah, enggak wajib, sunnah hukumnya. Limuqimin wa musafirin, baik itu orang yang mukim seperti panjenengan atau yang melakukan perjalanan, hukumnya sunnah melaksanakan sholat istisqa. Sunnah indal hajati min inqita'i ghaisin aw 'ainin ma'in wa nahwi dzalika. Sunnah bagi orang yang mukim, bagi orang yang musafir ketika memiliki hajat, dikarenakan terputusnya hujan, dikarenakan terputusnya mata air. Mata airnya sudah nggak keluar lagi Pak, kering, hujannya udah setahun nggak turun Pak. Biasanya berapa tahun hujan baru hujan? Sekarang ada proyek jadi digeser tuh. Oh pakai tombol ya?
Jadi kalau di sini ada proyek ditompol dulu, jangan di sana. Jadi ketika nggak ada hujan, biasanya 1 tahun itu berarti sekitar setengah tahun musim hujan, setengah tahun musim kemarau. Ini musim hujan sama musim kemarau sama-sama panas. Air nggak keluar, hujan nggak keluar. Jadi ketika seperti ini disunahkan kita sholat istisqa. Wa tu'adu sholatul istisqa isanian wa aksar min dalika. Dilakukan berulang kali. Bisa dilakukan 2 kali atau lebih. Melaksanakan sholat istisqa ini illam yusqau hatta yusqiyakumullah. Jika tidak diberikan hujan hatta yusqiyakumullah, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan. Jadi jangan hanya 1 kali, Pak. Sekali enggak diturunkan hujan langsung sholat 2 kali. 2 kali enggak diturunkan hujan, sholat lagi 3 kali sampai Allah Subhanahu wa taala meridhai dan menurunkan hujan pada wilayah tersebut. Faya'muruhumul imam bit-taubati. Faya'muruhum al-imam wa nahu bit-taubah. Kemudian imam itu memerintahkan, atau seumpama imam, pengganti imam memerintahkan kepada kaum bitaubati, untuk bertaubat. Dengan cara apa? Wa yalzamuhum imtisalu amrihi, dengan memerintahkan taubat, dan wajib bagi kaum tersebut melaksanakan segala perintahnya Allah Subhanahu wa yalzamuhum imtisalu amrihi, dan wajib kepada kaum melaksanakan perintahnya imam ini. Apa perintahnya imam tadi? Yaitu taubat. Kama afta bihin Nawawi, sebagaimana berfatwa al-Imam Nawawi, wa taubatu minad dambi wajibatun amara al-imam biha aula. Imam Nawawi berfatwa, adapun taubat dari dosa itu wajib hukumnya, mau imam itu merintah ataupun tidak. Seorang imam sholat istisqa wajib memerintahkan kepada orang-orang jemaahnya itu untuk taubat. Karena bisa jadi tidak turun hujan itu karena maksiatnya yang banyak. Orang-orang sudah tidak mau ke masjid. Orang-orang yang melakukan maksiat tidak mau kembali kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah di suatu tempat itu berupa tidak hujan. Karena kalau orang dulu itu Pak banyak maksiat, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka diberikan cobaan berupa tidak ada hujan, kering, banyak penyakit. Itu orang. Itu di dalam surah Yasin ada itu Pak. Wadrib lahum masalan ashabil qaryah. Perumpamaan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita itu Pak. Ada suatu negara namanya Intokiyah. Intokiyah itu suatu negara yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah kirim 2 utusan, mereka tolak, ditambah lagi 3 kemudian oleh Allah, tapi tidak beriman. Kemudian apa? Mereka itu diberikan cobaan oleh Allah berupa tidak ada hujan, penyakit yang banyak luar biasa. Makanya panjenengan itu Pak, ketika diberikan cobaan seperti kemarin itu, apa kemarin cobaan itu? Corona, Covid itu jangan-jangan
umat yang ada di dunia ini sudah jauh daripada Allah, mementingkan dunia daripada akhirat. Di dalam KTP-nya Islam, tapi beramalnya tidak beramal Islam. Di dalam surah Al-Baqarah itu, Pak, di dalam Alif Lam Mim Dzalikal Kitab itu pertama tentang kitab, yang kedua tentang iman kepada Allah secara zahir dan batin. Ada yang kemudian orang itu mengatakan iman secara zahir tapi batin tidak. Yang kemudian itu disebut dengan munafik nanti. Di depan orang Islam bersama sahabat saya beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada orang-orang musyrik, kamu sekarang ikut Muhammad ya? Tidak, saya hanya mengolok-olok dia, saya hanya menipu Muhammad, saya sebenarnya agama masih seperti kamu. Dia bersyahadat, tapi ternyata ketika kembali kepada kaum mereka, mereka mengatakan hanya mengolok-olok saja. Makanya kita ini jangan sampai orang yang seperti itu, Pak. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita ikrarkan lewat lisan, kita buktikan lewat perbuatan. Seperti apa kita membuktikan? Biimtisali awamirillah, mengerjakan, melaksanakan segala perintahnya Allah. Seperti panjenengan duduk malam hari ini, Pak. Ini merupakan mempertahankan tradisi Islam, imtisali awamirillah. Ini bentuk takwa, mempertahankan. Artinya dengan duduknya panjenengan di majelis ini, minimal mewakilkan dari orang-orang yang di luar sana yang tidak sempat untuk haji, sehingga Allah Subhanahu wa taala mau memberikan musibah kepada suatu wilayah karena anda ini mengaji, kemudian Allah jauhkan musibah dari tempat ini. Amin Allahumma amin. Jadi yang pertama itu, imam memerintahkan kepada kaumnya untuk bertaubat. Walaupun sebenarnya melaksanakan taubat itu diperintah ataupun tidak oleh imam, ya wajib kita bertaubat. Wassadaqati, dan bersedekah. Jadi kalau kita kena musibah, Pak, jangan sampai tidak bersedekah, tambahkan sedekah. Secara matematika kita tambah mengurangi, Pak. Tapi secara matematika daripada Allah itu akan ditambah. Menginfakkan satu biji itu, Pak, itu diibaratkan menginfakkan 1 rupiah, diibaratkan 1 biji panjenengan itu. Yang kemudian ketika ditanam itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai itu 100. Berarti dalam 7 tangkai itu 700. 1 banding 700. Kalau 1000 kali 700, 700.000. Banyak. Susah ngitungnya. Kira-kira cukup nggak kalau infak 2000? Sudah banyak ya. Kalau dikali 7, banyak juga. Sebenarnya 2000 diinfakkan ke kotak sani itu ternyata dikali 700 banyak. Banyak. Tapi kita kan dianjurkan jangan patokan itunya. Kita kalau bisa lebih, Bang. Yang 2000 saja banyak, apalagi 10.000. Yang 10.000 aja banyak, nggak bisa ngitung, apalagi yang 100.000. Yang 100.000 aja belum tentu diterima, apalagi yang 2000. Tapi kalau lihat 2000 banyak, sudah banyak, kayaknya sudah cukup ya. Yang akhirnya yang di 10 dimasukkan lagi. Udah 2000 aja sudah banyak. Jangan berlomba-lomba kepada fastabaqul khairat. Kemudian apalagi selain memerintah untuk sedekah, wa khuruj minal mudhalimi, dan keluar dari perbuatan zalim, meninggalkan perbuatan zalim, menyakiti tetangga, menyakiti keluarga, menyakiti sekitar. Di antara perbuatan zalim itu, Pak, hati-hati kalau masuk masjid, sandalnya orang ditendang-tendang dari sini sampai ke sana, itu zalim kan? Enggak sengaja, Pak. Enggak sengaja. Hati-hati, karena panjenengan nggak tahu kalau sandal saya. Tahu-tahu sandal saya pindah. Jangan, Pak.
Ya, bukan sandalnya siapapun tidak boh. Ya, hanya contoh, takut sandal saya tahu-tahu dari sana, satunya ada di sana, bingung mana sandal saya. Jadi hal yang sepele seperti itu bisa saja itu adalah perbuatan zalim. Janganlah, tinggalkan itu. Karena sedikit apapun itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal mawalimi, meninggalkan perbuatan zalim itu dari lil ibadi, bagi hamba, wa masalihatil i'da'i, dan berdamai dengan para musuh. Punya musuh Pak, punya nambah satu musuh itu sangat banyak sekali Pak. Lebih baik panjenengan nambah teman daripada nambah musuh. Kalau ada yang benci sama panjenengan, biarlah dia berurusan dengan Allah. Cukuplah panjenengan selalu ifsa'us salam. Biasakan panjenengan memulai salam dulu. Di dalam kitab Bersanjih dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pak, suka memulai mengucapkan salam duluan daripada orang lain. Rasulullah itu ketika dibenci oleh orang lain, Rasulullah tidak pernah membalas kebencian kepada orang yang membencinya. Orang yang benci kepada kita, jangan kita balas dengan kebencian, balaslah dengan doa. Saya tahu siapapun di depan sini pasti ada yang suka dan yang tidak suka. Serta kepada saya Pak, karena saya lebih banyak juga berinteraksi dengan orang. Banyak yang tidak suka kepada saya, tapi kita doakan mereka, semoga mereka dalam keadaan sehat walafiat. Kalau memang mereka tidak suka dari perbuatan tidak baik saya, semoga Allah merubah, Allah berikan petunjuk dari perbuatan tidak baik saya, semoga saya bisa melangkahkan kaki saya kepada yang baik. Makanya ketika ada orang yang tidak suka kepada kita, bukan berarti mereka salah. Jangan-jangan kita memang betul salah langkah. Kemudian Allah mengingatkan perkara kita ini Pak yang tidak baik melalui orang lain. Karena tidak mungkin malaikat negur kita langsung Pak. Kalau malaikat negur langsung kita, mungkin dicabut dulu nyawa kita Pak. Kok ini wafat nggak bisa balik lagi. Makanya kalau ada orang yang membenci kita, ambillah hikmah. Apa yang dibenci dari saya? Jangan-jangan saya ini melakukan kesalahan itu saja. Jangan sampai kita membalas kesalahan bencinya orang lain dibalas dengan benci. Jadi kalau kita merasa punya musuh, kalau saya itu tidak punya musuh alhamdulillah. Kenapa? Karena orang yang benci sama saya itu saya maafkan. Yang nggak tahu kalau mereka masih benci setelah saya. Orang yang benci sama saya tetap senyumin. Saya ketemu, saya siap salam kepada mereka, manggil salam. Walaupun kadang nggak disautin, sakit juga ya kalau nggak disautin. Nggak dengar, Ya mungkin karena kurang gede saya. Tapi kita tetap. Kenapa? Karena menambah satu musuh itu sangat menyakitkan, sangat susah Pak. Mau tidur susah, mau ini susah. Jadi kalau minta sholat istisqa itu, imam itu harus memerintahkan kepada jamaahnya untuk berdamai bersama musuh-musuhnya. Jangan-jangan gara-gara tidak sedekah, jangan-jangan gara-gara orang yang masih melakukan zalim, jangan-jangan gara-gara mereka masih suka bermusuhan, sehingga di kawasan itu, di daerah itu Allah keringkan semua. PDAM itu Pak, kalau sudah habis air, jangankan sampai habis di Kalimalang itu, dirusak saja oleh Allah, diambil tuh, dilubangin. 2 hari 2 malam nggak ada Pak. Berbaikan. Apalagi sampai di Indonesia dikeringkan oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai nunggu imam memberikan perintah. Ayo taubat, jangan sampai musibah itu datang kepada kita. Jangan sampai kita bertaubat, jangan sampai kita bersedekah, jangan sampai kita berdamai dengan musuh setelah musibah itu datang kepada kita. Rugi Pak. Jadi mulai sekarang sedekah dilakukan. Kalau punya musuh, datengin musuh panjenengan, minta maaf. Nggak ada ruginya minta maaf.
setidaknya panjenengan sudah melibatkan Allah pada urusan panjenengan, biarlah kalau dia tidak menerima maaf panjenengan, biarlah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan. Neraka itu sakit Pak, panas Pak, karena kita saja yang tidak tahu, tidak pernah merasakan. Kalau kita tahu Pak, enggak akan ada yang meninggalkan masjid ini. Seumpamanya kalau sebulan lagi kamu akan meninggal, ya, enggak akan ada yang keluar dari masjid ini. Kalau sudah jelas. Wasiyami salasati ayyam, dan berpuasa 3 hari. Ila mi'adil khuruji fayakunu bi'arba'atun, dikatakan ditentukan keluar itu ketika sudah 4 hari. Jadi 3 hari berpuasa, 4 harinya baru perlu keluar rumah untuk melaksanakan sholat istisqa. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi', kemudian kaum itu, imam beserta kaum itu keluar di hari keempat. Berarti 3 hari puasa dulu. Setelah puasa, ya kan puasa itu membersihkan jiwa-jiwa yang kotor. Kalau sudah lapar, nafsunya sudah. Tapi puasa sekarang orang-orang yang sehari biasanya makan 3 piring, sahurnya di rapel. Ya, biasanya pagi sepiring, siang sepiring, sore sepiring, pas sahurnya langsung 3 piring. Ya sama aja. Puasa itu bisa menurunkan kadar nafsu karena lapar Pak. Nafsu itu paling gak suka sama lapar Pak. Allah pernah menghukum nafsu itu kelaparan Pak. Makanya nafsu itu paling takut sama lapar. Terus, jadi puasa 3 hari, kemudian hari yang keempat baru keluar. Siaman, berpuasa, wayra mutatayyibina, tidak memakai wewangian. Jadi keluar panjenengan gak usah pakai wewangian Pak kalau mau sholat istisqa. Di sini pernah melakukan istisqa Pak? Wah, gara-gara video AM. merasa tentram, aman, sejahtera. Berarti belum pernah istisqa. Pernah? Belum ada BDAM. Selama ini, jangan sampai berulang kali. Jadi mulai sekarang sedekah dilanjutkan. Kayaknya di sini ada kotak macam-macam ya. Itu kotak hijau buat apa ini? Operasional. Hah? Macam-macam. Yang gede di belakang jenengan itu apa? Sama. Ya kalau ada yang mati sama itu makin beda bentuknya doang sama. Oh. Dikira itu kode, kalau ini buat apa, itu buat apa? Itu buat pembangunan. Oh, buat pembangunan. Ya. Artinya panjenengan sedekah itu sebelum istisqa ada sudah disiapkan oleh masjid biar tidak terjadi kemarau panjang. Kemudian wala mutazayyinina, dan tidak berhias. Kalau mau sholat istisqa nggak usah berhias, bilang sama istrinya Pak, jangan berhias deh, mau istisqa. Jangan mandi, Jangan berhias, jangan memakai wangian. Bal yakhrujuna fi siyabi mitlatin. Akan tetapi keluarlah kaum tersebut, kaum itu keluar fi siyabi mitlatin, dengan pakaian biasa. Enggak usah pakai pakaian terbaru Pak. Ini bukan sholat Id. Ini adalah sholat istisqa. Ingin mengatakan bahwa kalau bisa jangan mandi Pak, karena kekurangan air. Sayang airnya. Anggaplah bid'ah. Jangan mandi, pakai pakaian biasa. Bimuhadatin maksuratin, dengan titik 1 yang dikasurakan B-nya, wadalil mu'jamatin sakinatin adalnya dengan disukunkan yang titik 1 yang bertitik.
Wahia adapun bidlah ini ma yulbasu min siyabil mihnati waqtal amal. Yang dimaksud bidlah ini, pakaian biasa ini adalah pakaian yang dipakai, pakaian kerja Pak, di waktu panjenengan bekerja. Oh, kalau kerjanya pakai BUMN, pakai itu Pak. Kalau jenengan pakai Satpol PP berarti soalnya pakai Satpol PP. Kalau panjenengan desuk berarti soalnya pakai des. Kalau jenengan Pak Guru soalnya pakai. Yang penting nutup aurat. Artinya pakaian biasa yang panjenengan pakai. Yang penting suci. Yang penting suci. Ini saking ingin meminta kepada Allah bukan hanya secara lisan, ingin menunjukkan bahwa sampai pakaiannya pun pakaian biasa. Yang penting suci Pak. Ya kalau ada kalau oli yang penting nggak najis. Oli najis nggak? Terbuat dari apa ya oli? Nggak najis ya? Nggak ada barang najis di dalamnya kan? Nggak apa-apa Pak, walaupun kerja bengkel sudah dipakai. Aromanya cuma bau. Ya memang tujuannya bau. Bau itu biar ini, bahwasanya ini kekurangan air. Artinya memang pakaian biasa, yang biasa sehari-hari, maksudnya adalah pakaian biasa yang sehari-hari. Wastikanatin, dan tenang, ay khusuin, khusyuk ketika sholat. Jangan bicara sibuk satu sama lain Pak, khusyuk. Ya kalau masih ada PDAM masih tenang Pak panjenengan. Alhamdulillah, kalau seumpamanya yang di sana itu di Purwokerto ya, Cikampek, habis Pak. Jatiluhur itu. Kalau sampai roboh itu Pak, jangankan kita keringan, sekali libas kita semua. Banjiran. Tapi habis itu kering. Makanya sebelum itu terjadi, yang ditakutkan itu Pak. Karena kalau itu sampai hancur, situ gintung kan pernah terjadi. Tapi saya bukan mengatakan di sana nggak suka sedekah Pak, enggak. Cuma saya cerita di sana pernah terjadi Pak, dan korbannya banyak, ya kan? Korbannya banyak. Nah sebelum itu terjadi, mari kita sedekah dilancarkan. Terus apa lagi? Bertaubat kepada Allah kalau kita masih melakukan maksiat. Wa tadarru'in, dan merendahkan diri, ay khudu'in, nunduk, wa tadallulin, dan merasa hina. Yang punya jabatan tinggi kalau udah nggak ada air nggak bisa mandi Pak. Tenang Pak Ustaz, saya pergi ke hotel sudah bisa. Iya kan hotelnya ada air, kering semua, nggak bisa. Jadi pada suatu saat itu harta itu tidak akan berguna. Kalau memang Allah ambil keberkahan itu, Allah cabut keberkahan, habis, nggak akan berguna. Wa yakhrujuna ma'hum sibyan, dan wa yuharrijuna, dan mengeluarkan siapa kaum ma'hum beserta kaum asibyanu, anak kecil. Atau wa yakhrujuna keluar siapa kaum mau beserta kaum asibyanu, yaitu ma'hum beserta kaum asibyanu, adapun anak kecil, wasyuyukh, dan orang tua, wal ajizu, dan para wasyuyukh, orang tua laki-laki, wal ajaizu, dan perempuan yang tua, wal bahaimu, dan hewan-hewan. Jadi anak-anak kecilnya dibawa, orang-orang tua renta dibawa. Bukan hanya cukup itu, sampai hewan-hewan ternaknya dibawa. Yang punya kambing, kambingnya dibawa. Yang punya sapi, sapinya dibawa. Itu kan kalau udah nyari embe, berarti kan kelaparan Pak. Itu benar berdoa juga kepada Allah.
Wa yusalli bihim al-imamu aw naibuhu rak'ataini ka salatil Aid. Dan imam beserta imam atau yang mewakili imam ini salat dengan kaum itu rak'ataini 2 rakaat. Ka salatil Aid seperti salatnya Aid. Kalau salat Id bagaimana caranya, Pak? Takbirnya berapa kali? Takbir pertama 7, takbir kedua 5 kali. Tapi tidak menggunakan takbir ini, Pak. Fi kaifiyatiha min al-iftitah wa ta'awud wa takbir sab'an fi raqatil ula wa khamsan fi raqatis tsaniyah. Bi raf'i yadayhi. Jadi caranya saja yang sama. Iftitahnya sama, ta'awudnya sama, takbirnya sama. Cuma nanti kemudian summa yakhutub kemudian imam ini berkhutbah. Ada khutbahnya juga, Pak. Nadban sunnah, khutbataini ka khutbatil aidin fil arkani ghairiha. Sunnah dengan khutbah 2 kali seperti khutbah kedua khutbah Aid fil arkani ghairiha. Jadi sholatnya itu sama dengan sholatnya Aid. Cara-caranya takbirnya pertama adalah takbir berapa kali? 7 kali. Yang takbir kedua 5 kali. Kemudian khutbahnya sama 2 kali, rukunnya sama. Akan tetapi yastaghfirullah ta'ala fil khutbain badalat takbiri, sebagai ganti dari takbir. Awwalahuma fil khutbatil aid ini, di awal kedua khutbah, fi khutbatil aidain, di dalam khutbah kedua Aid. Jadi panjenengan kalau khutbah itu kan baca takbir berapa? 9 biasanya kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 9 kali. Kemudian yang kedua berapa kali? 7 kali. Nah itu diganti dengan istighfar, Pak. Diganti dengan istighfar. Fayuftatihu, kemudian dibuka. Fayuftatihu, maka kemudian imam itu membuka al-khutbatal ula terhadap khutbah yang pertama itu dengan bil istighfar tis'an, dengan istighfar 9 kali, wal khutbatas tsaniyata sab'an, kemudian di khutbah kedua itu membaca istighfar 7 kali. Wasyiwatul istighfari, adapun siwan istighfar, bentuk istighfar yang dibaca itu seperti ini, Pak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini biasa silakan dibaca ya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Itu kalau khutbah pertama dibaca 9 kali. Khutbah kedua dibaca. Nah, biasanya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah biasanya 9 kali kan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallallahu at-ta'am wa harrama as-siyam. Biasanya kan seperti itu kalau Idul Adha. Idul Fitri biasanya kan seperti itu. Allahu Akbar kemudian alhamdulillah. Kalau ini istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian bentuknya kan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 9 kali kalau di khutbah pertama. Di khutbah kedua berapa kali? 7 kali. Terus wa takunul khutbatani ba'dahuma, dan khutbahnya ini ada setelah sholat 2 rakaat, Pak. Jadi sama seperti Aid. Sholat dulu, kemudian khutbah. Wa yuhawwilul khatibu ridaahu, kemudian memindahkan khatib terhadap selendangnya. Jadi selendangnya ini diganti, dirubah, Pak. Ini kan selendang nih.
Fayaj'ala bi yaminihi yasaruhu. Ketika ada di sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri. Nah, ini kan takut ada sholat, takut jadi imam, takut ada sholat istisqa dadakan. Yang siap-siap jadi imam itu harus tahu. Jadi ini ceritanya. Surbannya diganti dari sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri. Kemudian wa'lahu asfalahu, dibalik Pak, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi A. Nah ini kan di atas ini nih, kemudian dibalik, setelah di kiri balik. Artinya mungkin doanya itu bukan tidak hanya cukup dengan begini Pak, sampai ini menandakan ya Allah yang asalnya tidak hujan, berikanlah hujan. Yang asalnya kemarau, berikanlah musim hujan. Bagian atas dibalik menjadi bagian bawah. Wa yuhawwilun nasu ardiyatahum misla tahwilil khatibi. Kemudian jemaahnya tidak cukup imamnya, jemaahnya mengikuti memindahkan sebagaimana imamnya memindahkan ridahnya ini. Jadi para makmum nanti kalau imamnya sudah memindahkan, kalau sholat istisqa dari sini di kanan, jadi nanti posisi panjenengan sejadah, surban, oh berarti harus bawa surban kalau istisqa ya. Bawa. Ada surban? Di rumah ada? Enggak, kalau di rumah ada Pak, tinggal kita ke KM. Oh ada. Taruh sebelah kanan dulu Pak. Taruh sebelah kanan, baru nanti pindah ke sebelah kiri. Setelah itu balik, ya. Ngapain Ustaz itu sibuk? Ah seperti itu, takut seperti itu Pak. Karena enggak ngaji, takut malah pikir sibuk dengan surupan. Padahal karena dia saja enggak dapat informasi, karena enggak ikut ngaji kadarus salah. Ini ada tuntunannya, sampai ke surban ada tuntunannya. Wa yukassiru minad du'a, memperbanyak doa Pak, sirron wa jahran, baik doanya itu secara lirih ataupun jelas. Fa isu asyarul khatibu asyarul qaumu, kalau khatibnya berdoa lirih, maka kaumnya juga berdoa lirih. Jangan sampai imamnya doa lirih, jenengan yang doanya kencang. Kalau imamnya lirih, makmumnya ikut lirih. Kemudian kalau seumpamanya imamnya itu doanya terang, maka panjenengan aminnya juga terang. Wahai sujaran ammanu ala du'aihi, kemudian mengaminkan atas doanya imam. Wa yukassiru al-khatibu minal istighfar, dan memperbanyak imam tersebut, khatib tersebut, dari membaca istighfar. Seperti apa istighfarnya? Wa yaqra'u qawluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala membacalah sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala. Wa yaqra'u, dan membaca qaulahu ta'ala terhadap firman-Nya Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana waffara. Artinya istaghfiru, minta ampunlah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu, sesungguhnya Allah, kana waffara, sesungguhnya Allah itu adalah Dat yang Maha Pengampun. Yursilus samaa, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengirimkan hujan dari langit, alaikum, atas kalian, midrara, secara lebat, dengan lebat. Jadi ini perbanyak astagfirullah, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilus samaa alaikum midrara, al-ayat. Wa fi ba'din nusahil matan, dan di dalam sebagian redaksi matan ziyadatun, adapun tambahan, wa ya, adapun ziyadah, wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah doa Rasulullah. Allahumma ja'alha syukya rahmatin
wala taj'alha sakya adabin wala mahkin wala bala'in wala hadamin wala warakin. Allahumma ya Allah, ij'alha, jadikanlah hujan syukya rahmatin, sebagai siraman rahmat, wala taj'alha sakya adabin, dan janganlah jadikan hujan tersebut sakya adabin, sebagai siraman siksa. Karena hujan itu belum tentu semua rahmat kepada kita, Pak. Ada kalanya kalau kebanyakan hujan banjir, Pak. Kemudian wala hadamin, ini kalau nanti kalau panjenengan mau dibaca nanti tinggal WA ke kita. Kalau mau mengadakan istisqa, doanya biar kita share. Allahumma ja'al, mana lagi? Allahumma 'ala dirabi wal akami wa manabitis sajari wa apa lagi? Wa butunil awdiyati. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma askina waisan mughisan hani'an mari'an mari'a sa'an ma'an ghadaqa tabaqa mujallilan daiman ila yaumiddin ila akhirih. Terus kemudian ini sudah ada nih. Sudah ada. Kemudian setelah mendoakan ini kan fa'arsil sama alaina midrara ini wa yautasilu fil wadi. Kemudian orang-orang imam tersebut, khatib tersebut mandi di lembah. Idza salah, ketika mengalir. Kalau sudah hujannya keluar, khatibnya, imamnya mandi, ajak kaumnya. Jadi kalau di sini ya mandi rumahnya masing-masing, berarti kalau di sini. Hujan-hujanan, kalau hujan-hujanan, ajak hujan-hujanan. Wa yusabbihu lirra'di wal barqi, dan membaca tasbih karena adanya petir dan kilat. Biasanya kan kalau udah hujan ada petir, mandi, Pak. Ya, jenengan sudah nggak mandi berapa hari, mandilah. Kalau sudah ada kilat, ada hujan, mandi. Kalau ini di Lamin dulu kan ada lembah-lembah kan, mungkin pengarang kitabnya ini banyak lembah di pinggir-pinggir rumahnya. Intahat az-ziyadatu wa ya lituliha. Intahat, sudah selesai. Az-ziyadatu, apa tambahan. Wahia, adapun ziyadah ini lituliha, karena panjangnya ziyadah, la tunasibu, tidak sesuai, halal matni, dengan keadaan matan minal ikhtisari, dari ringkas. Wallahu a'lam. Jadi kitab ini sebenarnya doa yang kita baca itu tidak terjemahkan sama saya, itu adalah tambahan sebenarnya. Walaupun sebenarnya kitab matan Fathul Qorib itu kan ringkas, karena biar panjenengan tahu, ditambahkanlah oleh pengarang kitab ini. Jadi apabila panjenengan ingin melaksanakan sholat istisqa, nanti bisa panjenengan kontak saya, WA saya, doa-doa ini. Cukup sekian, semoga berkah selalu. Minimal walaupun nggak diamalkan, panjenengan tahu tentang tata cara sholat istisqa. Kalau pulang ke kampung, minimal kalau jadi imam sudah siap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala